Shalom. Hari berlalu, setiap hari dengan kasih kita boleh mendengarkan renungan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Waktu terasa sangat cepat dan setiap kita seolah-olah sedang antri menuju ujung jalan ini. Apa yang sudah kita buat hari-hari hidup kita, bagaimanakah perubahan manusia rohani kita? Apakah hasrat jiwa kita sudah semakin berkurang akan nilai-nilai duniawi dan semakin bertambah-tambah nilai-nilai kekekalan atau hal-hal yang rohani yang dari surga? Karena kita hari lepas hari, saya ajak kita untuk bersama-sama memikirkan bukan yang di bumi, tapi pikirkanlah hal-hal yang dari atas. Mintalah hikmat dari Tuhan, dari Bapa Surgawi, sehingga hidup kita hari ini kita bukan sekedar menjadi kompetisi bagaimana kita menjadi lebih baik secara duniawi, tetapi kita mau berlomba-lomba bagaimana hidup kita, nyanyian hidup kita melakukan kehendak Bapa di surga. Karena sekali lagi saya ingatkan, hari ini saya mengajak merenungkan dari Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, bahwa debu akan kembali kepada debu. Tubuh manusia ini diambil dari debu tanah, lalu dihidupkan dengan hembusan dari Tuhan, sehingga saat debu dan tanah itu di dalamnya ada roh dari Tuhan, itulah nafas manusia, dan itulah sebabnya manusia menjadi berharga. Tuhan menciptakan manusia dengan satu maksud dan tujuan, yaitu menyembahnya di dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru, Tuhan mengembalikan rancangan manusia dari pelanggaran dosa dan untuk menyelesaikan pekerjaannya dan melakukan kehendak Bapa di surga. Karena ketika roh Tuhan ini diangkat dari debu dan tanah, maka debu dan tanah ini tidak memiliki arti sama sekali. Jangankan di hadapan Tuhan, manusia pun bagaimanapun kita menyayanginya, kita pasti harus menguburkannya. Kenapa? Karena sudah meninggal. Kedua, karena akan berbau busuk. Ketiga, akan mengeluarkan ulat-ulat dan pecah dalam perut, dan semua organ-organ tubuh itu membusuk. Inilah manusia. Jadi saudara-saudara, kalau kita hari-hari ini hanya mendandani tubuh jasmani kita, saudara, cepat atau lambat tubuh itu akan membusuk. Dan manusia rohani kita ini bersifat kekal. Itulah sebabnya saya ajak saudara-saudara untuk juga bukan hanya waktu sebagian kecil, tapi mari paksa diri kita lebih banyak waktu kita mempersiapkan kekekalan kita. Artinya apa? Kalau untuk yang 70 tahun, 80 tahun, kita bisa sekolah sampai dengan 12 tahun, kita bisa bekerja all out, kita bisa maksimalkan waktu kita untuk prestasi duniawi. Saudara-saudara, untuk kekekalan yang tidak terbatas, yang tidak ada ujungnya nanti dalam kekekalan, bagaimanakah persiapan kita? Karena firman Tuhan saya katakan tadi, Pengkhotbah 12 ayat 7, debu akan kembali kepada debu. Siapapun dia, bagaimanapun hebatnya, apa saja pola hidupnya, ramuan ginseng, jamu yang dia konsumsi, siapapun dia, orang kecil sampai orang besar, pemerintahan, pejabat, semua siapa saja petinggi, debu pasti kembali kepada debu. Namun ingatlah saudara-saudaraku, bahwa roh ini akan kembali kepada kekekalan. Dan kekekalan itu ada dua
pintunya. Satu pintu hukuman kekal dan satu pintu kebahagiaan kekal. Setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan, setiap firman yang kita dengarkan seharusnya membawa kita selalu mempersiapkan diri untuk kekekalan. Sebab kalau saudara mendengar firman Tuhan dan hanya berpikir tentang kefanaan, itu bukan Injil yang murni. Itu bukan Injil dari Yeshua HaMasiah. Itu adalah Injil yang lain. Sebab tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini, Dialah Injil yang hidup. Dia membawa kabar baik, Dia membawa kabar keselamatan, supaya manusia yang akibat melanggar dan melakukan dosa, dan upah dosa adalah maut, dan maut itu tidak dibayar hari ini, tapi nanti ketika manusia mati baru dia akan mengalami upah daripada maut ini. Tetapi kasih karunia Tuhan melalui iman, ketaatan dan percaya kepada Tuhan, maka kita memperoleh kesempatan, memperoleh kasih karunia untuk di balik hidup yang singkat ini memperoleh kekekalan, kebahagiaan, ketenangan, kebenaran dan kedamaian sampai selama-lamanya. Saya ajak saudara hari-hari ini, biarlah hidup kita menjadi nyanyian yang indah di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita seperti pakaian. Dari sekian banyak pakaian, saudara-saudara punya banyak pakaian dan baju. Pasti dari sekian banyak pakaian dan baju itu hanya ada beberapa yang paling saudara suka pakai. Biarlah hidup kita hari-hari ini, terlepas daripada pemahaman apapun saudara-saudara sebagai orang percaya, terlepas apapun doktrin yang sedang engkau anut dan engkau yakini hari ini, tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, Tuhan Yesus, Yeshua HaMasiah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Itulah sebabnya kita sebagai anak Tuhan, ikutilah teladan hidupnya, maka kita pasti akan memperoleh dan meraih apa yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu sekalian, masuki hari yang baru ini, biarlah hidup kita seperti pakaian yang Tuhan suka pakai. Tuhan suka pakai artinya selama kita hidup, Tuhan terus memakai hidup kita untuk menggenapi rencananya, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan mau menyelamatkan setiap manusia dari api neraka. Saudara-saudara, jadi hari ini mari saya tutup dengan kalimat ini, perkarakan diri kita, bukan hanya duniawi, tetapi perkarakan hidup kita tentang perkara-perkara surgawi, perkara kekekalan. Ingat bahwa siapapun Anda dan saya, debu pasti kembali menjadi debu. Hilangkan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Hilangkan perdebatan, hilangkan segala sesuatu yang merasa diri paling benar, tetapi kembalilah kepada kehidupan daripada Tuhan Yesus dan hidupilah Injil yang murni. Dan saya percaya saudara-saudara, dunia ini sudah ada tatanannya. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Tetapi segala perbuatan baik kita tidak dapat menghapus satu pun dosa manusia. Itulah sebabnya setiap hari-hari yang singkat ini, saya beritahu ini adalah hari-hari yang singkat. Kita tidak pernah tahu kapan ujung jalan kita. Tetapi saya mengajak kita hari ini untuk selalu bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Sebab daripadanya lah, dari Tuhan sajalah kita menerima pengampunan dan dosa kita dibayar. Itulah sebabnya kita tidak bisa sombong. Kalaupun kita mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan, dan biarlah nyanyian hidup kita adalah nyanyian hidup yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Saya Pastor Andi Simon mengucapkan selamat beraktivitas. Sola fide, Yeshua HaMasiah bless you. Amin.